Tentu Pak, itu sering sekali terjadi di sekolah kami, sehingga untuk itu saya juga harus memberikan pilihan prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Pelajaran yang dapat diambil itu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rohmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun Pak Rohmat? Alhamdulillah sehat. Minta waktunya sebentar Pak Rohmat. Ya, enggak apa-apa. Mumpung ketemu dengan selaku kepala sekolah, mungkin ada waktu nggak Pak sebentar mau? Oh, ada. Hari ini ada longgar. Siap. Di sini saya akan memenuhi di tugas guru penggerak Pak Rohmat di modul 3.1. Demonstrasi kontekstual, di mana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak Rohmat. Pak Rohmat, pastinya dalam sekolah atau sebagai pemimpin pasti ada masalah, ya Pak. Ya. Pasti ada suatu problem atau mungkin pengambilan keputusan yang mau diambil yang mana, keputusan itu yang menjadi dilema pasti ada ya Pak Rohmat? Iya, ada. Oke. Baik Pak Rohmat, saya akan bertanya, ada 8 pertanyaan Pak Rohmat, makanya Insya Allah saya jawab. saya aturkan ke jenengan. Yang pertama Pak Rohmat, bila jenengan ada kasus selama ini bagaimana Anda jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Rohmat? Ya, gini ya, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Ini apabila ada kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu ada yang benar dan salah. Ya. Namun jika masih ada bisa dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Baik Pak Rohmat, terima kasih. Yang kedua Pak Rohmat, selama ini jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, Pak Rohmat. Benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini pripun Pak Rohmat? Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Jadi kita itu kemudian menimbang secara matang mana yang benar, dan kebutuhan tersebut untuk menguntungkan banyak orang. Jadi tidak ada orang yang dirugikan. Berarti yang menguntungkan banyak orang ya Pak? Iya. Bisa jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi salah satu pun jangan dirugikan. Oke, siap. Berikutnya Pak Rohmat, langkah-langkah jenengan atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan di sekolah jenengan, Pak Rohmat? Jadi langkah-langkah yang dilakukan itu menentukan penyebab permasalahan, dan juga menentukan siapa yang terlibat, dan juga menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, mungkin melalui berdiskusi dengan warga sekolah, suatu contoh itu mungkin membuat beberapa solusi keputusan. Jadi bisa untuk menimbang lagi dari berbagai sudut pandang. Jadi di awal dicari permasalahannya, kolaborasi dengan teman dan sekitar Pak Rohmat. Pak Rohmat. Kemudian yang keempat Pak Rohmat. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap
paling efektif Pak Rohmat dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang jelas kita harus melakukan analisis, ya mungkin pengamatan, ya pengamatan kasus, analisis kasus, kemudian menentukan solusi atau cara, itu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku di daerah jenengan ya Mas? Ya. Serta juga mengedepankan kepentingan umum, bukannya untuk kepentingan pribadi. Ya, itu merupakan solusi tersebut berguna ya, atau bermanfaat bagi banyak orang. Baik cara jangka panjang. Jangka panjangnya ya Pak? Ya. Jangan sampai merugikan seperti kembali tadi. Ya. Terus jangkanya jangka panjang. Terima kasih Pak Rohmat. Selanjutnya yang kelima Pak Rohmat. Ya. Yang kelima gitu. Ya, kelima. Hal-hal apa saja yang jenengan selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan ini dibelanjakan Pak Rohmat. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah mencari keputusan ya, musyawarah yang terbaik keduanya ya. Itu merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi menguntungkan kedua pihak dan juga tidak merugikan salah satu. Ini untuk apa? Tidak merugikan yang lain. Siap. Bagus sekali Pak Rohmat. Selanjutnya Pak Rohmat yang ke-6 jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, punya tata jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dalam dilema etika. Apakah langsung jenengan selesaikan di tempat atau memiliki jadwal yang terstruktur untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur niku seperti apa Pak yang dilakukan langsung nopo terjadwal? Ya, jadi untuk menentukan masalah itu yang ringan biasanya langsung diputuskan. Jadi apabila masalah itu berat, itu melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada tadi pertanyaan nomor 3 itu langkah-langkah yang dilakukan ya itu menentukan penyebab, misalnya apa permasalahan, terus juga menentukan siapa yang terlibat. Setelah itu juga bisa menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, mungkin berdiskusi dengan warga sekolah, mungkin dengan lingkungan, ya, pokoknya dengan lingkungan sekolah itu, ya. Jadi membuat solusi keputusan itu, jadi menimbang lagi dari berbagai sudut pandang. Berarti tidak ada jadwal di mana langsung terselesaikan ya. Bagus Pak Rohmat. Berikutnya Pak Rohmat, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak Rohmat? Ya. Jadi untuk mengambil keputusan itu saya itu selalu mengajak warga sekolah ya. Warga sekolah yang mungkin dari guru-guru wali murid ya, atau orang-orang yang punya kedekatan dengan personal itu mungkin ya komite juga bisa. Komite disuruhan ya Pak, memang terus dilibatkan ya, dengan orang yang paling permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif atau solusi. Jadi semua stakeholder dimasukkan kan ya. Dari masyarakat, dari lingkungan, dari warga sekolah lah. Yang terakhir Pak Rohmat, dari saya, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengambilan jenengan pada waktu mengambil keputusan dilema etika? Ini pelajaran yang dapat diambil itu, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Jadi untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Tidak langsung dari keputusan jenengan ya. Jadi semua warga sekolah, bahkan dari generatornya, dari komite, semua pihak dilibatkan. Jadi kepala sekolah itu tidak bisa memutuskan. Jadi harus bekerja sama dengan guru atau wali murid atau komite itu. Bagus sekali Pak.
pelajaran yang sangat berharga dari sekolah Pak Rohmat. Mungkin cukup sekian pertanyaan Pak Rohmat. Masukan yang sangat bagus sekali dari jenengan. Ini saya masukkan di YouTube ya Pak Rohmat. Ya nanti teman-teman yang lain atau sekolah-sekolah yang lain yang punya permasalahan yang sama dalam dilema etika bisa menyelesaikan masalah dengan cara Pak Rohmat. Terima kasih Pak Rohmat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Pak Agus sendiri? Alhamdulillah Bu. Nggih, minta waktunya sebentar nggih Bu. Nggih, monggo Pak. Baik, di sini saya akan wawancara dengan Bu Apri. Beliau selaku Kepala Sekolah SMP 4 Satu Atap Kecamatan Pule, di mana sekolah tersebut berdampingan dengan sekolah saya di SDN 1 Sukokidul. Makanya saya mewawancarai Bu Apri. Beliau selaku pimpinan dan sekolahnya juga bergandengan. SMP 4 yaitu sekolah dulunya satu atap, yang kepala sekolahnya satu. Tahun ini kepala sekolahnya terpisah antara SD 1 Sukokidul dan SMP 4. Di sini saya akan memenuhi tugas di demonstrasi kontekstual Bu Apri, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu Apri. Iya, Pak. Sebelum ke pertanyaan Bu Apri, yang jelas jenengan juga pernah mengalami pengambilan keputusan ataupun adanya masalah di sekolahan. Nggih, tentu Pak, itu sering sekali terjadi di sekolah kami, sehingga untuk itu saya juga harus memberikan pilihan prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Nggih. Baik Pak Apri, saya mulai nggih dari pertanyaan. Di sini saya akan menyiapkan 8 pertanyaan Bu Apri, sharing dari masalah jenengan selaku pemimpin di SMP 4. Nggih. Baik, yang pertama Bu Apri, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Bu Apri? Dari sini saya melihat bahwa kasus dilema etika tersebut ada benar melawan benar, di mana itu menggunakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih Pak Agus dan memutuskan antara dua pilihan. Pilihan yang kedua, pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan itu antara benar dan salah. Oh, gitu. Terima kasih Bu Apri. Punya cara tersendiri dari pengalaman jenengan sebagai pemimpin di SMP. Baik, yang kedua Bu Apri, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu Apri, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dikumpulkan, yaitu dengan mengumpulkan fakta Pak, tentang fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian menganalisa benar salahnya, kita membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan kita lihat lagi keputusan atau kembali kita refleksi. Oh, nonton gitu. Jadi memang banyak fakta yang harus dikumpulkan dari stakeholder mana-mana, nonton gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu Apri, yang ketiga, langkah-langkah jenengan atau prosedur apa yang jenengan lakukan selama ini? Ada beberapa langkah yang kami lakukan Pak. Yang pertama yaitu kita mengumpulkan fakta dulu dari apa yang terjadi, kemudian siapa yang terlibat, benar salahnya, apakah itu dia memang benar atau dia salah, kemudian kita membuat alternatif solusi, kemudian membuat keputusan, dan yang terakhir kita lihat lagi keputusan tersebut
atau kita refleksi kembali. Wonten nggih Bu. Jadi ada alternatif solusi yang nggih Bu. Nggih. Terima kasih Bu Apri. Bagus sekali. Yang keempat selanjutnya Bu Apri. Ada hal-hal apa yang selama ini Anda anggap jenengan merasa efektif nggih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini ada beberapa hal yang efektif dalam saya mengambil keputusan kasus yang ada di sini, yaitu dilema etika, yaitu dengan menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian bersifat urgen, mendesak dan tidaknya itu juga kami analisa. Jadi yang lebih penting, lebih penting yang mana? Ketika urgen itu ya kita dahulukan, ketika itu tidak ya kita bahas belakangan. Kemudian lagi kasus dilema atau etika tersebut, pengambilan alternatif solusi yang lain yang kita butuhkan. Yang penting terutama kalau bagi murid berarti kan jangan sampai merugikan siswa gitu. Jangan merugikan siswa nggih Pak. Kita dahulukan yang urgen dulu. Siap nggih Bu. Yang kelima Bu Apri, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam pengambilan kasus pada kasus dilema etika? Jadi di sini kita yang jelas punya tantangan Pak Agus. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika yaitu masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, Pak. Tetapi harus ada yang didahulukan. Jadi kita juga harus bisa mengambil keputusan mana yang lebih penting dari hal-hal yang penting tersebut. Juga adanya orang atau atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Peraturan sekolah sendiri. Jadi ketika ada peraturan itu kita juga harus berusaha sesuai dengan aturan tersebut. Dan juga yang tidak kalah penting adalah nilai rasa Pak yang kita utamakan dalam hal tersebut. Jadi memang tidak mungkin ditinggalkan Ibu, rasa yang namanya diutamakan. Rasa, di selain urgen itu memang inilah yang kami rasa yang memang yang paling penting. Nggih Bu Apri, bagus sekali. Selanjutnya Bu Apri yang ke-6 nggih. Apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya seperti apa yang jenengan lakukan? Pak, tentunya dalam mengambil keputusan ini, dalam mengambil keputusan dilema etika, yang jelas saya tidak mempunyai jadwal khusus Pak, tetapi ada tata kelola yang harus saya patuhi, yaitu dengan menganalisa, kemudian mempertimbangkan, memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Karena Bu, kasusnya kan kadang juga ada kasus yang mendadak. Jadi yang penting kan kolaborasi musyawarah dengan satu lembaga. Dari segi positif dari rekan sejauh kita gabung untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Pengambilan keputusan yang tepat, Pak. Kemudian juga ada yang tersebut tadi, yaitu ada yang formal maupun non formal. Berarti di sela-sela mungkin pas jam-jam istirahat juga bisa dibahas bareng-bareng di non formalnya. Bermanfaat sekali waktunya. Selanjutnya Bu Apri, adakah seorang atau faktor apa saja adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pak, jadi seseorang atau faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu orang yang terlibat adalah orang yang profesional, yang menghargai dan bisa menerima keputusan atasan langsung. Tapi sudah berjalan Bu, teman sejauh di sini, keluarga sekolah sudah relasinya sudah berjalan. Jadi kerjasama kita sudah baik. Walaupun sekolah terpencil, keterbatasan pengajar, sarpras, tetapi kan dengan keprofesionalan dengan tanggung jawab
kolaborasi bersama-sama kan akhirnya kan bisa mengambil keputusan. Alhamdulillah kalau di sini itu kolaborasi antar guru dan sebagainya sangat baik sekali. Terima kasih Bu Apri. Yang terakhir Bu Apri, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam pengambilan keputusan di 5 etika, Bu? Pak, jadi untuk yang terakhir ini pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus di 5 etika adalah sebelum mengambil keputusan ini harus banyak menganalisa kasus yang ada. Jadi kita analisa dulu, kemudian harus banyak pertimbangan-pertimbangan, sehingga pada setiap keputusan itu kan tidak mungkin Pak membuat puas semua pihak, pasti ada membuat semua pihak atau orang lain yang terlibat, pasti ada pihak yang tidak terpuaskan, sehingga semua yang terlibat pada pengambilan keputusan ini harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang kita tetapkan. Itu yang penting, seperti musyawarah untuk mufakat bagaimanapun harus ada hasil yang diselesaikan bersama, musyawarah bersama, keputusan yang diambil atau yang didahulukan dari di 5 etika yang mana, yaitu kita kerjakan bareng-bareng. Itu yang harus kita terima hasilnya. Sudah berjalan ngoten Ibu, karena alhamdulillah teman-teman juga enak, sekolahnya juga terkondisi, tidak terlalu besar tapi malah lebih enak karena sekolah kecil. Terima kasih Bu, bagus sekali pengalaman jenengan sebagai pemimpin di SMP 4 sini, yang dulunya di satu atap, yang dulunya satu kepala sekolah Ibu, tahun ini terpisah 2 kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatannya Bu Apri. Dan juga kita mohon masukan-masukan dari panjenengan sebagai guru penggerak, sehingga sekolah kita juga akan menjadi lebih baik kembali. Siap Bu, kita terus berkolaborasi. Jadi dari pengalaman ini, dari penanganannya di 5 etika dari sekolah jenengan cukup bagus. Ini nanti saya unggah Ibu di YouTube, biar juga pembelajaran teman-teman dan sekolah-sekolah yang lain, bagaimana cara mengatasi jenengan bila ada masalah di 5 etika di sekolah jenengan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.